Informasi pertama, saudara, datang dari Presiden Joko Widodo yang menyebut akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya Mahfud meminta waktu bertemu Presiden untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi usai berkunjung ke Pasar Wonogiri di Jawa Tengah pagi tadi. Presiden bilang rencananya akan bertemu Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah merespons niatan Mahfud mundur dari kabinetnya. Presiden bilang itu hak dan patut dihargai. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sudah ada penggantinya, Pak? Sudah ada, sore mungkin ketemu. Senada dengan sang ayah, putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga menyebut menghargai keputusan Mahfud dari kabinet sang ayah untuk mundur. Gibran bilang itu adalah hak. Mas, Pak Mahfud mundur. Kalau Mas Gibran sendiri apakah akan mengikuti jejaknya atau tetap bertugas? Gimana, Mas? Ya, kami hargai keputusan dari Pak Mahfud. Terima kasih. Sementara itu PDI Perjuangan juga angkat bicara soal beredar kabar menteri yang berasal dari PDIP juga akan mundur mengikuti langkah Mahfud. Sekjen PDIP Hasto Kristianto justru bilang Mensos Tri Risma hari ini tak mau penyaluran bansos dipolitisasi. Sejak menjadi wali kota, sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi datanya, data orang miskin. Kalau membagi bansos ini data orang miskin, membagi raskin ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia. Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam. Bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya. Partai Gerindra menanggapi langkah mundur Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Gerindra pun mempertanyakan mengapa baru sekarang Mahfud berniat mundur. Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Jawa Barat, Aris Marsudianto saat menggelar deklarasi bersama ribuan ojek online di Bandung, Jawa Barat. Lebih jauh, ia menilai hal itu merupakan langkah politik yang sepenuhnya menjadi urusan Mahfud. Bahkan Aris sempat berkelakar dengan diksi bahasa Betawi. Pak Mahfud MD keluar dari Menko Polhukam, itu urusan beliau sendiri lah. Mau keluar mau enggak, emangnya gue pikirin. Mungkin ada sedikit jadi berpengaruh konstelasi Pak atau seperti apa sih Pak? Ya silakan aja lah, itu kan persepsi. Ya cuma saya kalau suruh nanya kenapa baru sekarang, gitu kan. Nah, waktu awal ya gitu. Saya sudah membawa surat untuk Presiden. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. 4,5 tahun menjadi pembantu Presiden, Menko Polhukam Mahfud MD memutuskan mundur dari Kabinet Jokowi. Surat pengunduran diri sudah dipegang Mahfud sejak kemarin dan tinggal menunggu persetujuan RI 1. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat,
saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Keputusan Mahfud untuk mundur dari Kabinet Jokowi ditanggapi beragam oleh rival politiknya. Kalau terkait Pak Mahfud, kita menghormati keputusannya. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilaksanakan. Pak, Bapak yakin nggak Pak kabinet tetap solid Pak setelah Pak Mahfud mengumumkan mundur? Terima kasih. Hak politik. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap mundurnya Mahfud jadi contoh bagi kontestan lain yang masih menduduki jabatan di pemerintahan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti. Termasuk siapapun seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi konflik of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Dan saya sekali lagi hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat. 2019, setelah drama hampir dilamar sebagai cawapres Jokowi, Mahfud MD menduduki jabatan Menko Polhukam. Dan 4,5 tahun berselang, usai mantap bersanding dengan Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi. Mungkin seperti kode yang sempat dilontarkannya usai debat cawapres terakhir beberapa waktu yang lalu. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan. Informasi terkini terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Valentina Sitorus di Istana Merdeka Jakarta. Valen, jadi betul pertemuan akan digelar sore hari ini berlangsung tertutup atau berlangsung di istana? Iya, selamat sore Medop dan juga saudara. Jadi kalau informasi yang kami terima dari Biro Istana begitu ya, bahwa memang pertemuan ini sebelumnya memang terencanakan pada hari Kamis malam. Tentu ini berdasarkan agenda kepulangan Presiden Joko Widodo dari kunjungan kerja yang selama 2 hari terakhir ini berada di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di area Jawa Tengah. Tapi tadi juga diinfokan bahwa pertemuan ini nanti akan berlangsung pada sore hari. Meskipun memang saat ini para wartawan masih berjaga di area istana, namun tanda-tanda pertemuan belum ada. Pertama adalah kepulangan Presiden Joko Widodo yang memang kami konfirmasi sudah sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, tapi masih dalam perjalanan dan belum sampai di kompleks istana. Kemudian juga yang kami peroleh dari tim yang mengikuti periode kampanye dari cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang juga merupakan Menko Polhukam, ini sampai sekarang juga belum ada informasinya apakah Mahfud MD ini sudah mendarat di Jakarta ataupun juga masih dalam perjalanan. Tapi yang jelas memang informasinya adalah pertemuan akan berlangsung pada hari ini, di mana sebenarnya untuk agenda pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo terkait dengan rencana kemunduran dari kinerjanya sebagai menteri ini memang sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno, yang mana memang disampaikan bahwa tanggal 29 Januari atau pada Senin lalu, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saat itu Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Mensesnek. Kala itu memang agendanya adalah untuk meminta arahan begitu ya, bagaimana jika dirinya ingin meminta sedikit jadwal untuk bisa bertemu dengan Presiden. Namun saat itu Mensesnek juga menyebut bahwa memang Presiden saat ini sedang melakukan kunjungan kerja di luar kota, sehingga memang jadwal daripada pertemuannya ini akan diusulkan begitu
itu sesampainya Presiden di Jakarta di Istana Merdeka. Tapi memang pada akhirnya meskipun waktu itu Mahfud MD belum membawa surat pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Mensesnek, namun memang pada akhirnya dari proses yang mungkin sudah didiskusikan antara Mensesnek bertemu langsung dengan Presiden, akhirnya hari ini kemudian wacana daripada pengunduran diri terkait dengan penyerahan surat yang akan disampaikan Menko Polhukam secara pribadi ini secara resmi akan berlangsung hari ini. Namun situasinya masih tentatif begitu ya Medop dan juga saudara, kami tentu masih akan memantau seperti apa sebenarnya pertemuannya dan terjadwal pukul berapa, apabila memang sebelumnya dari Biro Pers Istana itu mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD ini akan berlangsung sekitar pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tapi ini sudah lebih dari 13 menit dari pukul 3 sore pertemuan belum terjadi lantaran keduanya juga belum terlihat sampai atau menginjakan kaki di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Medok. Oke. Valen, apakah sudah ada nama untuk pengganti Mahfud MD dan apakah langkah Mahfud ini sudah santer terdengar? Apakah ada menteri-menteri lain yang nanti akan mengikuti langkah Mahfud? Iya, kalau yang disampaikan sebelumnya daripada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang juga merespon pasca wacana pengunduran diri Menko Polhukam ini disampaikan di wilayah Lampung begitu ya. Memang kalau untuk pergantian siapa sosok yang akan menggantikan jabatan dari Menko Polhukam Mahfud MD setelah surat resminya dalam pengunduran diri ini diterima oleh Presiden, memang sampai sekarang itu adalah hak prerogatif Presiden nantinya. Yang jelas adalah yang disampaikan oleh Ari Dwi Payana kala itu bahwa siapapun nanti yang akan menggantikan kursi Menko Polhukam ini akan dilakukan secara segera. Artinya tidak menunggu ketika proses Pilpres 2024 selesai. Tapi ini memang masih belum pasti siapa yang kira-kira akan menggantikan posisi Menko Polhukam Mahfud MD lantaran yaitu tadi secara resmi surat belum diterima Presiden begitu ya. Meskipun sebelumnya apabila pengunduran diri ini surat bisa disampaikan ke kantor Sekretariat Negara untuk kemudian disampaikan kepada Presiden untuk kemudian apabila Presiden ini menyetujui maka akan dikeluarkan surat keputusan Presiden. Nah, memang secara lewat media begitu ya, media tertulis, media online pun memang sudah santer disebutkan siapa sosok yang kira-kira kemudian menjadi calon kuat pengganti Mahfud MD di kursi Menko Polhukam. Ada sejumlah nama, Medop dan juga saudara, diantaranya ini adalah komentar dari pengamat begitu ya, bahwa ada nama yakni yang muncul Yusril Iza Mahendra dan juga Jimli Ashidik selaku Dewan Pertimbangan Presiden ataupun juga Yusril Iza Mahendra yang sebelumnya memang diyakini sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam duduk di kursi pemerintahan. Disebutkan bahwa Yusril Iza Mahendra ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, kemudian mantan Sekretaris Negara, serta saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran. Memang tidak diketahui siapa kira-kira yang akan menduduki atau yang menggantikan posisi Menko Polhukam, tapi yang jelas hingga saat ini surat secara resmi, secara administratif, surat pengunduran diri dari Menko Polhukam masih belum diserahkan ke Sekretariat Negara begitu, dan tentu ini yang masih akan ditunggu prosesnya seperti apa hingga pada akhirnya nanti ditemukan siapa yang akan menggantikan posisi Menko Polhukam Mahfud MD. Medop. Ya, kita tunggu nanti momen penyerahan secara langsung surat pengunduran diri yang akan diserahkan secara langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD kepada Presiden Joko Widodo di Istana sore hari ini. Terima kasih. Laporan langsung jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus.